Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Inilah Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Untuk kegiatan kita pada hari ini, kita dapat berkumpul di ruangan D21 Fakultas Teknik Untan dalam acara sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan melalui jalur vokasional yang diselenggarakan oleh Kementerian SDM melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. Ya, kegiatan ini dibuat untuk melengkapi, salah satunya untuk melengkapi sebagai pendukung ijazah bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian, khususnya mahasiswa teknik elektro. Di ruangan ini telah hadir bersama kita baik online maupun offline ya. Jadi ada dua kanal kita sediakan. Pertama kanal Zoom, kemudian yang kedua adalah kanal offline yang di ruangan ini. Mohon izin yang kami hormati Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan diwakili oleh Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang hadir melalui kanal Zoom diwakili oleh Kabid Ketenagalistrikan. Mohon izin selamat datang Pak Budi. Kemudian yang ketiga, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Ibu Nede Priska Bayro selaku analis kebijakan ahli muda bidang pembinaan SMK. Dan yang terakhir, Dekan Fakultas Teknik Untan diwakili oleh Ketua Jurusan Teknik Elektro Prof. Seno B. Panjaitan. Kemudian Kepala SMK 2 Pontianak diwakili oleh guru pendamping. Mungkin untuk acara pertama ini adalah pembukaan. Pembukaan ini akan diisi oleh beberapa kata sambutan dari nama-nama yang telah kami sebutkan tadi, untuk kemudian nanti dilanjutkan dengan pemaparan dari salah satu asesor terkait dengan kegiatan kita hari ini. Kemudian nanti baru terakhir adalah penilaian oleh asesor Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang diwakili oleh Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan untuk memberikan sambutan terhadap kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Ibu Nede Priska Bayro dan disebutkan ahli muda bidang pembinaan SMK, Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura diwakili oleh Kepala Jurusan Teknik Elektro
Bapak Seno Panjaitan, para guru sekolah menengah kejuruan di Provinsi Kalimantan Barat, para asesor kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi, dan para siswa-siswi peserta uji kompetensi yang berbahagia. Terima kasih. Pergi ke pantai sambil naik taksi. Mari kita sukseskan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik SMK hingga pendidikan tinggi vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia nikmat dan bimbingannya kita semua dapat berkumpul di dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada hari ini saya sangat senang sekali atas terselenggarakannya acara uji kompetensi melalui jalur vokasi pada Agustus tahun 2024. Meskipun saya mohon maaf saya bisa hadir secara langsung, dikarenakan ada banyak kegiatan yang dijadwalkan sebelumnya, dan saat ini kami juga berada di luar kantor juga. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya dan para siswa. Namun kami tetap meluangkan waktu untuk yang dilaksanakan dengan melibatkan para asesor kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan dan memberikan pengakuan kompetensi terhadap para peserta didik dari SMK maupun perguruan tinggi vokasi. Jadi agar pada saat kelulusan nanti dapat memberikan tambah kompeten, memiliki sertifikat kompetensi dan siap berkontribusi di sektor PSDM maupun sektor lain di bidang kependidikan. Jadi Bapak Ibu dan para peserta kompetensi praktek inilah yang kita survei, kita asesmen bagaimana praktek mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswi semuanya, untuk apakah diberikan sudah sesuai dengan kaidah dan kompeten. Jadi kalau nanti siswa-siswi ini keahlian baru, jadi keahlian baru ini apa saja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang adik-adik nanti semua dimiliki kalau nanti sudah kompeten seperti itu. Jadi adik-adik punya, siswa-siswi semua punya sertifikat kompetensi inilah sebagai bukti bahwa telah memiliki sertifikat jenjang kompeten di bidang sesuai dengan okupasi jabatan yang tersedia. Jadi kegiatan belajar mengajar vokasi di subsektor ketenaga listrikan ini selalu didorong, selalu menerapkan model link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha ketenaga listrikan. Di model tersebut sangat diperlukan dalam menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten untuk menyediakan program pendidikan tenaga listrik nasional. Selain daripada itu, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi disebutkan bahwa terkait dengan rencana aksi revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi modeling antara dunia pendidikan dengan dunia industri kerja dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan masa kerja atau berwirausaha. Hal tersebut dapat terwujud jika dibangun program khusus tahun 2024 di Pontianak ini saya yang akan dibuka. Semoga berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan peserta. Baik, terima kasih kepada Pak Heru selaku Koordinator Teknik Ketenaga Listrikan dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenaga Listrikan Kementerian SDM. Sekali lagi mungkin beri aplaus kepada Pak Heru ya atas sambutan yang telah. Informasi tambahan, jadi kegiatan kita hari ini diselenggarakan oleh Kementerian SDM. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM, yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator
kemudian kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dede dan Alis, kemudian kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Pula yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Jurusan adik Elektro, ini adik saya yang saya banggakan ini, ya, Pak Profesor Seno, adik saya. Ini kebetulan adik saya juga alumni dari sini, tapi dulu ini belum ada ruangan ini. Saya kembali ke sini juga, Pak Argo juga di sana juga ada alumni juga fakultas dari sini. Jadi ini Pak Profesor sini ada ketika saya waktu itu. Kemudian kepada para sekolah ya, SMK 2 Pontianak apa? Pendamping, guru pendamping dari rekan-rekan. Dan juga tidak lupa rekan-rekan kami dari Direktorat Jenderal Ketersikan, Ibu Puspa dan juga rekan-rekan para asesor. Ya. Kemudian juga para peserta, ya, adik-adik mahasiswa dan juga mungkin ada dari SMK, hadir dari sisi SMK, ada ya. Baik, tadi terkait dengan masalah sertifikasi sudah banyak juga disampaikan oleh Pak Heru. Jadi barangkali mungkin saya ingin menambahkan sedikit saja. Sebetulnya saya sudah disiapkan sebetulnya sambutan kepala dinas secara tertulis, tetapi tadi setelah saya mendengar yang disampaikan Pak Heru ini kurang lebih juga sama sih. Pada prinsipnya tentu kami dari pemerintah provinsi mengapresiasi sekali kegiatan dari Direktorat Jenderal Ketersikan Kementerian SDM yang dalam hal ini melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik, ya, khusus melalui jalur vokasional khusus, ya, kepada teman-teman dari mahasiswa dan juga siswa dari SMK dalam rangka persiapan ke depan nanti di dalam memberikan bekal keahlian, ya, karena bagaimanapun nanti. Jadi mungkin saya akan membacakan sedikit saja, barangkali mungkin saya sangat langsung lompat ya, karena tadi sudah banyak disampaikan. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan disebutkan bahwa setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Perencanaan, pembangunan, pemasangan, dan pemeriksaan serta pengujian instalasi tenaga listrik dengan tujuan untuk menciptakan tadi aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Jadi kalau kita bicara masalah listrik itu ada 3 ya, aman, andal, dan ramah lingkungan. Nah, hadirin yang berbahagia, jadi kita sejak tahun 2020 sampai saat ini itu telah melakukan, ya, berbagai kegiatan termasuk kegiatan pengawasan dalam bentuk inspeksi dan pengendalian secara langsung kepada pelaku usaha penyediaan tenaga listrik bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, ya. Jadi setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri itu wajib diberikan izin, dan pemerintah provinsi Kalimantan Barat itu mempunyai kewenangan di dalam memberikan rekomendasi teknis, ya, apakah penyediaan tenaga listrik ini layak diberikan izin atau tidak. Jadi Dinas Pendidikan SDM ini mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi di mana izinnya itu dikeluarkan oleh Dinas PPSP Provinsi Kalimantan Barat satu pintu, ya. Nah, salah satu yang dilakukan tadi seperti saya sampaikan tadi adalah melakukan inspeksi terhadap pemegang izin tadi, karena kita ingin memastikan pada saat pada usaha ini setelah diberikan izin itu apakah dilaksanakan dengan benar atau tidak. Nah, makanya kita melakukan inspeksi. Nah, salah satu
yang melaksanakan itu rekan saya di sana, di ujung sana itu ada Pak Argo, beliau adalah sebagai sumber kebersihan dari Dinas Pemprov Kalbar. Nah, beliau yang sering melakukan kegiatan inspeksi. Nah, dari kegiatan ini langsung dengan pengelolaan instalasi yang dioperasikan. Jadi masih banyak yang belum memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi tenaga teknik dan asisten atau SKTTK. Jadi ini padahal tadi disampaikan oleh Bapak Koordinator Pak Heru tadi bahwa itu adalah wajib sesuai regulasi bahwa setiap penyedia listrik itu operasi. Izinkan saya membacakan kata sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil kata limo, baju ramin, tak sadga, basengat kak juhata. Yang saya hormati tim Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Hutan Pontianak yang pada saat ini diwakili oleh Ketua Jurusan Teknik Elektro. Yang saya hormati Kepala Dinas SDM Provinsi Kalimantan Barat yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Kabid SDM Dinas Kerindak SDM Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati partner dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, para dosen, guru, asesor, dan staf akademik, serta mahasiswa-mahasiswi dan peserta didik SMK, serta program sertifikasi kompetensi ketenaga listrikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama di sini untuk mengikuti acara sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan di Fakultas Teknik Pontianak. Saya sangat mengapresiasi program sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan melalui jalur vokasional khusus tahun anggaran 2024 yang diadakan Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan. Untuk kedepannya kami sangat berharap agar semua SMK di Kalimantan Barat yang memiliki konsentrasi keahlian ketenaga listrikan dapat diikutsertakan juga dalam program sertifikasi kompetensi ini, karena memang kendala kami di lapangan, kendala di sekolah, keterbatasan untuk LSP, ya kami sudah berupaya untuk LSP P1, setiap sekolah memiliki LSP untuk setiap bidang keahlian, tetapi kendala di lapangan itu lumayan berat ya, anggaran terutama. Kemudian untuk mendatangkan LSP P3 juga kendalanya sama ya. Jadi untuk SMK itu rata-rata kita hanya bisa mengadakan uji kompetensi keahlian ya. Untuk uji sertifikasi kompetensi ini hanya beberapa. Dan kami juga dari Dinas Pendidikan ini berusaha membantu untuk fasilitasi anggaran ini, tapi hanya untuk beberapa konsentrasi keahlian seperti akuntansi atau juga perhotelan ya. Belum sampai kami bisa menganggarkan untuk teknik rekayasa karena lumayan untuk perjuangan goal ini tadi itu perjuangannya lumayan. Jadi kami berharap kedepannya untuk SMK kami yang memiliki konsentrasi keahlian
ketenaga listrikan ini dapat terimbas semuanya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jonal. Jadi yang pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada tadi istilah Adil Katalino, baju lami kasaruga, bahasa kan kajubata. Jadi kalau anak elektro nih, yang anak elektro pasti slogan tadi seharusnya Pak Jainal. Tapi nggak apa-apa saya sampaikan ya. Ya, ingat ya. PK Elektro kan? Sebagai profesional dan berdasar. Yes. Baik, terima kasih. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Direktur Teknik dan Lingkungan Tenaga Listrikan yang diwakili oleh Koordinator Tenaga Teknik Tenaga Listrikan Pak Heru Setiawan yang hadir melalui online ya. Kemudian Kadis SDM diwakili Kapit Tenaga Listrikan, ini abang dan saya tuh Pak Budi Danto. Biasanya kita sering ketemunya di forum yang banyak orang ini. Kita sangat bahagia ketemunya sama mahasiswa-siswa di sini. Jadi ini pertama kali lah kita ketemu ini, biasanya dengan kadis-kadis itu agak serius gitu ya. Kemudian berikutnya kami ucapkan juga yang terhormat Kadis Dikbud yang dalam hal ini diwakili oleh analis kebijakan ahli muda bidang pembinaan SMK itu Bu Nede Priska Bayero, juga Kepala SMK 2 Pontianak yang diwakili oleh guru pendamping. Jadi juga yang saya banggakan ini para asesor yang datang dari Sabang Nongkrong, ini dari berbagai belahan provinsi, ada dari Palembang, ada dari mana-mana gitu, dari luar biasa. Selamat datang ke kota Pontianak. Yang saya banggakan juga teman-teman tim Pak Alang Kaprodi Tenetro. Jadi Tenetro ini sebenarnya ada 3 program studi Pak. Pertama program sarjana, ini yang ketua program sarjana itu Pak Alang di sini, Pak Alang Derdian. Yang kemudian kita juga program magister S2, dan mulai Agustus ini kita buka program S3 Tenetro itu. Kemudian juga tim yang lain, dosen-dosen muda ini yang baru masuk CPNS 1 Agustus ini ada beberapa, ini masih muda, masih fresh. Jadi kita sekarang buka lagi pada tahun ini ada sekitar 6 formasi untuk dosen muda dan 1 untuk dosen S2. Dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa ya. Nah ini tadi saya lihat muka-mukanya agak tegang, moga-moga relax nanti ya. Ya sambil nanti ya namanya berjuang ya, supaya semoga bisa tersertifikasi juga apapun all out lah gitu ya, sesuai sesuai kita. Satu yang kita isi itu berdaya saing, kalau berdaya saing berarti harus tersertifikasi. Seperti itu juga sekitar 60-an atau saya 63 sesuai itu, dan juga adik SMK tadi, SMK 2 ya, ada 4 saya lihat penulisan di situ ya, ada 4 orang itu yang selamat datang di kampus elektro. Jadi terkait kampus elektro ini memang kita sangat berbahagia, berbangga boleh menjadi tempat juga untuk uji kompetensi. Kami komunikasi biasa Bu Puspa agak mendadak, jadi mohon maaf jika persiapannya memang agak bagaimana gitu ya. Tapi puji Tuhan ini semuanya bisa hadir dan terkumpul dari mahasiswa. Memang untuk sertifikasi itu memang salah satu yang kami memang menjadi fokus juga Pak. Bagaimana memang kita terkendala pendanaan sebenarnya, tapi terima kasih kepada Kementerian SDM. Kalau beberapa 2 tahun lalu, dari 2 tahun lalu sama tahun lalu itu kita sudah mengadakan sertifikasi kompetensi yang BNSP itu, tapi program manager control PLC. Mungkin Bapak bertanya, karena kita punya PLC itu langsung praktek dia. Maka saya tanyakan apakah langsung praktek. Ujinya di sini, asessornya itu dari Surabaya, tapi uji di sini. Dan mulai tahun ini kita sudah mendirikan SPP 1, dan kemarin lagi proses evaluasi untuk menjadi bisa mengadakan itu bersama yang PLC itu lolos gitu.
lolos untuk bisa mengadakan asesmen kompetensi. Juga sudah ada 2 kalau salah satu yang boleh menguji. Nah, ini masih proses, tapi dalam waktu dekat kita bisa mengadakan untuk PLC. Nah, kita punya 8 lab, Pak. Jadi kita punya 8 lab. Memang kita nih seperti di diskusi kami itu, kami diskusi di kelompok kalian apa? Kita punya kelompok kalian elektronika, ada lab elektronika, nanti kalau ada waktu kita bisa jalan-jalan. Kita ada lab teknik kendali. Teknik kendali ini isinya PLC, kontrol motor 3 fasa, kendali IoT gitu ya, mengendalikan motor dari jarak jauh. Kita buat sendiri juga untuk mengendalikan jarak jauh PLC. Nanti silakan di samping itu juga tempat uji kompetensi untuk PLC. Kemudian kita ada kendali digital dan kompetensi komputasi, itu yang biasa mainnya mikrocontroller gitu ya, Arduino, Raspberry ya, namanya di situ. Nah, berikutnya kita punya juga lab konversi energi listrik. Kemudian lab sistem dan distribusi, maka jadinya dari lab sistem ya, distribusi yang cocok dengan tema hari ini dan konversi. Kita juga punya lab dari tegangan tinggi P3 ya, itu yang alatnya cukup lengkap. Nah, mungkin nanti yang terkait dari Ibu Dede Priska Bayero tadi kan dari LKSA kita susah mencari. Mungkin di PLC sudah mulai, mungkin bisa dari SMK kan banyak juga yang belajar PLC. Sekarang kita juga ke SMK di Singkawang gitu, mengajarin sambil kita kasih PLC gitu ke mereka, PLC kita buat, kita kasih ke mereka untuk prakteknya gitu. Jadi mereka bisa gunakan cuma satu tempat sekaligus kita ajarkan pemrograman PLC loh, gitu, di SMK Singkawang, saya Pak SMK berapa? SMK 1 ya, SMK 1 Singkawang. Nah, mungkin untuk PLC mungkin kita bisa tenaga listrik kan kita belum punya. Cuman LSK ini memang saya sudah dengar dari bahkan dari asesor SPK. Coba LSK semua saya belum tahu pintu masuk sekolah itu memang ini terbuka. Jadi sekarang tapi mengadakan SDM dan itu untuk tenaga listrik itu yang memang standarnya itu. Nah, jadi syukurlah pada hari ini tercapai, moga-moga ini adik-adik ini nanti bisa kompeten ya. Jadi itu harapan kami berterima kasih kepada seluruh tim dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. Semoga ini bisa berlanjut ke depannya dan semoga kita berkolaborasi lah dengan Dinas Pendidikan, dengan mungkin Politeknik dan sebagainya. Kita kalau bersama-sama kita akan pasti maju lah, saya pikir. Dan akhir kata semoga acara ini berjalan sukses. Bapak Dekan mohon maaf tidak bisa hadir karena hari ini ada pelantikan kembali karena ada SOK baru. Jadi semua dekan yang sudah 2 tahun waktu dekan itu dilantik kembali bersamaan satu urutan itu di gedung konferensi. Jadi beliau meminta saya mewakilkan. Jadi akhir kata sekali lagi selamat bersertifikasi RIA, semoga kompeten all out ya. Dan pokoknya galilah ilmu sebanyak-banyaknya. Dan sertifikasi penting kan Dede, ini zaman ini sudah harus kita punya sertifikasi kompetensi untuk bisa bersaing di dunia kerja ya. Kecuali misalnya mungkin kalau di Jepang Pak, kalau Jepang biasa datang sini deh Pak, datang sini kita punya beberapa tuh yang dia datang sendiri di sini ke lab, ditanya-tanya diskusi, dilihat di kerja, itu di bawah anak itu ada sekali ada kemarin lulus ada 2, yang kemarin baru lulus lagi 3. Dia dari perusahaan langsung datang sini untuk lihat mana sih yang bibit-bibit yang bisa dibawa ke sana. Jadi intinya mereka juga butuh, luar negeri juga butuh untuk bisa lihat, tapi pasti dia mencari yang kompeten. Makanya saya minta adik-adik ini dari semester pertama nih Pak Ibu, itu saya minta langsung ke lab. Jadi hampir semua yang di lab ini udah ada pertanyaan lagi lah, pasti kerja di wawancara pasti pengalamannya luar biasa karena bantu proses penelitian dan sebagainya. Tapi kalau tidak di lab, nah itu susah, pengalamannya kurang gitu ya. Jadi silakan main-main di lab, bekerja, belajar dari laborannya, laboran terbatas, tetapi dengan di lab kalian akan banyak dapat ilmu. Jadi rata-rata tuh cepat gitu. Nah ini baru lulus ada Rivaldi, dia malah ditawarkan dia.
menjadi pabrik apa yang sarung kesehatan medis. Nah, jadi itu ya. Jadi semoga untuk ini kami terima kasih sekali lagi kepada Bu Puspa, ini jadi kota person kita, juga Pak Heru Setiawan, dan semoga acara ini berlangsung dengan baik dan lancar. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Senos atas sambutan untuk mobil. Kami minta beri dulu untuk dengan disampaikannya sambutan dari dekan yang diwakili oleh Kadif Elektro, maka untuk acara pembukaan atau sesi pertama dari kegiatan kita hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara ini dari Kementerian SDM Kalimantan Barat yang diwakili oleh Pak Rudi, kemudian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Bu Dede, dan melalui kanal Zoom Pak Heru selaku Koordinator Ketenagalistrikan Ditek Gatrik Kementerian SDM. Terima kasih atas kehadiran di kanal Zoom. Selanjutnya break ya, coffee break ya. Jadi setelah sambutan kita ada coffee break, kemudian setelah coffee break nanti akan ada pengarahan teknis dari salah satu tim asesor ya, perwakilan dari tim asesor, mungkin dalam ini akan diwakili oleh Pak Hendri mungkin ya, untuk pembagian teknis ya pelaksanaan dan untuk sertifikasi pada mahasiswa. Mohon izin, mungkin untuk dokumentasi Ibu Puspa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita berkumpul dengan suatu aula yang mengingatkan saya masa-masa dulu waktu kuliah. Pada waktu ada bulan terbuka Pak ya, biasanya di sini Pak ya. Ya, bersama di DSK begitu Pak. Oke, yang kami hormati Bapak-Bapak para dosen dari Universitas Tanjung Pura di Pontianak, yang kami hormati Ibu dari Kementerian SDM serta Bapak-Bapak asesor semuanya. Pada kesempatan hari ini izinkanlah saya ingin menyampaikan sekelumit tentang pelaksanaan daripada uji kompetensi yang insya Allah nanti dilaksanakan selama 2 hari. Tanggal hari sekarang ini tanggal 23 Pak ya, 23 tanggal 24, dan insya Allah nanti kalau saya mau panggil anak-anakku boleh nggak ini kira-kira? Saya panggil anak-anakku aja ya, sebab putra saya yang paling gede umur 35. Jadi saya sudah tua ya. Ya, saya lanjutkan. Insya Allah nanti dapat menghasilkan sesuai dengan apa yang anak-anak harapkan. Dan yang paling penting sebetulnya bukan sertifikasinya sebetulnya. Sertifikasi itu adalah suatu hadiah sama dengan kalian kuliah. Betul Pak ya? Ya, jadi yang dapat itu ilmunya dulu, ya, kompetensinya dulu. Nanti karena kalian ini nanti kompetensi, insya Allah nanti diberi hadiah yang namanya sertifikat, dan itu adalah suatu kebanggaan bagi anak-anak itu, dan siap lagi bersaing di dalam pasar global. Ya. Oke, sebelum saya sampaikan, saya ingin kalau nggak tahu nama ya nggak saya katanya ya dengan nama saya Hendri Waluyo. Saya sudah pensiun ya sudah pensiun selama 5 tahun dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih dikaryakan suatu perusahaan, dan juga ikut bergabung di dalam timnya Bapak dan Ibu di Kementerian SDM. Oke, itu sedikit. Ada yang tanya mungkin? Jangan tegang dong. Selamat pagi. Kalau selamat pagi ya, pagi gitu ya. Ya, biar semangat ya. Ya, gitu ya. Oke. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan biar
waktunya soalnya ini tidak kejaran ya, insya Allah nanti hari ini kita juga akan uji kompetensi setelah pemaparan ini. Baik anak-anakku, sebetulnya tadi sudah disampaikan ya mulai dari Bapak Heru, apa itu turunnya tentang kompetensi, juga dari Bapak Dirjen apa tadi, ya Bapak namanya yang tadi ya, itu sudah disampaikan. Tidak ada salahnya ini kita review lagi ya sebentar ya. Oke. Orang ini kok guru-guru kok macet nih dia loh. Sudah ada dia Pak. Kita kerjain aja. Oke, baiklah anak-anakku, secara manual aja ya kita ya. Nanti kalau ada slide yang perlu ditanyakan, tanyakan ya. Oke, ini adalah dasar hukum pelaksanaan dan lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan. Dan sini ada yang nanya nggak kira-kira bahwa apa yang disampaikan Bapak-bapak tadi di depan sebetulnya kalian itu sangat-sangat beruntung ya dalam pelaksanaan ini ya. Terus begitu saya berharap nanti pada waktu pelaksanaan uji kompetensi yang pertama jangan grogi, apalagi sudah disampaikan oleh Bapak Profesor tadi ya Pak Sena ya. Siap tuh Pak. Oke, sip. Jadi apa yang kalian kerjakan itulah nantinya yang kami lakukan pemotretan. Layak nggak seorang anak ini nantinya itu benar-benar berkompetensi? Gitu. Apalagi sudah disampaikan bahwa PLC ya sudah nggak tahu ya PLC itu berapa ya? Saya sudah bikin juga nanti kebetulan saya pun juga berkecimpung di situ juga di suatu pembangkitan ya, dan memberikan pengarahan pada pendidikan. Oke, ini saya lewatin aja ya nanti ya. Yang paling penting itu di sini ya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, dan juga ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, dan juga peraturan dan keputusan Direktur Jenderal. Jadi pelaksanaan kalian kompetensi ini nggak ini ya, ada dasarnya ya, dan sangat kuat ya, gitu ya. Ya. Saya lanjut aja biar cepat ya nanti ya. Ingat-ingat ya, undang-undangnya nomor berapa? Tahun? Oke. Kita lanjut dulu. Nah, ini regulasinya keselamatan ketenaga listrikan. Ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 30 itu ada bab yang membahas tentang keselamatan ketenaga listrikan. Bab berapa? Ini ada di bab nomor, kalau tidak salah nomor bab pasal 4 ya, nomor di Undang-Undang Nomor 30 ini. Intinya sebentar. Sorry. Ya ini nggak ada salahnya nih. Pelaksanaan pekerjaan itu Anda harus berorientasi kepada ramah lingkungan. Bisa melalui listrik aman tapi nggak ramah lingkungan. Bukan itu yang namanya orang punya kompetensi. Ini adalah gambaran instalasi tenaga listrik. Jadi yang dikatakan instalasi tenaga listrik itu mulai dari hulu, mulai dari pembangkitan sampai pemanfaat ya. Itu ya, sudah gambaran ya. Ya, jadi mulai dari hulu. Hulunya apa? Ya ada pembangkit, pembangkitnya apa aja? Ada PLT, PLT itu, PLT itu. Bahkan insya Allah nanti mungkin kita punya PLTN, ya kan? Ya, itu waktu mulai dari hulu ya. Harus aman sampai ke pemanfaat. Kalau anak-anakku nanti bidang transmisi ya itu di sini ya. Ya. Oke, dari sini sudah punya gambar belum? Udah ya. Mulai dari dulu sampai kembang. Kita cepat aja ya biar cepat. Terus kita membahas tentang sertifikasi. Kira-kira mulai dari hulu sampai dari hulu sampai ke pemanfaat apa aja persyaratan sertifikasinya. Contoh sekarang anak-anak sekarang ini kan
tenaga teknik, tenaga listrikan ya. Oh kalau gitu saya cuma di sini. Ya. Wujud sertifikasinya adalah sertifikasi kompetensi. Bagaimana dengan pembangkit, data instalasi pembangkit atau transmisi? Berarti dia sertifikasi layak operasi. Sudah pernah dengar nggak istilah layak operasi? Sudah pernah dengar? Suatu pembangkit tidak bisa langsung beroperasi langsung ya, dulu langsung ke operasi gitu, tidak bisa. Dia harus mempunyai sertifikat layak operasi. Sertifikat layak operasi sendiri itu ternyata banyak sekali persyaratannya. Salah satunya contoh suatu pembangkit minimal harus melalui yang namanya tes saluran, protection system test dan sebagainya, atau commissioning test, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Demikian juga di jaringan juga begitu. Jadi sebuah jaringan itu bisa dikatakan layak operasi, bisa dioperasikan jika dia sudah mempunyai sertifikat layak operasi. Siapa yang mengeluarkan? Sorry lagi. Kalau nggak punya sendiri gini ya. Ini lembaga sertifikasi kelaikan instalasi. Bedanya dengan kalian anak-anak itu siapa? Kalau kalian di sini ya, lembaga sertifikasi tenaga teknik. Oke, dari sini ada yang tanya. Sudah punya gambaran ya? Oh, jadi saya sudah nantinya di sini, gitu. Saya ya. Jadi nanti saya tentunya wujudnya adalah sertifikasi kompetensi. Sedangkan kalau lembaga sertifikasi kalau instalasi sertifikasi layak operasi. Demikian juga dengan badan usaha atau sertifikasi lab uji atau kalibrasi atau sertifikasi tanda keselamatan dan lain sebagainya. Jadi ini sertifikasi yang akan dikeluarkan oleh lembaga ketenaga listrikan. Oke, coba kita review tadi sesuai dengan undang-undang yang tadi nomor 30 tadi. Ya, ini adalah ada di bab 11. Undang-undangnya sudah tahu ya. Ingat ya, nanti biasanya ditanyakan ya pada waktu kita diskusi ya. Ya, karena ini regulasi ini dan tidak boleh keliru ya. Biasanya seringnya Anda aman dan Anda bolak-balik, kita tidak betul. Pada bab 11, setiap kegiatan usaha ketenaga listrikan wajib memenuhi keselamatan ketenaga listrikan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketentuan keselamatan ketenaga listrikan dimaksud bertujuan untuk jadi nanti anak-anakku itu setelah mendapatkan sertifikat kompetensi diharapkan kalian juga akan menciptakan keandalan dan keamanan bagi instalasi. Terus pokoknya kalau jasa usuri itu bukan, ada tanggung jawab moral yang kalian timbang gitu. Jadi ya apa dari bahaya manusia dan makhluk hidup lainnya. Contoh, aku tak memperberati mengganti kulit rapuh. Minyak rapuh katakan di sana mau dilakukan namanya tes DGA. Pernah dengar ya tes DGA ya? Disulfid gas analisis, nanti kan? Udah pernah belum ya? Soal nanti tahu ya. Pada waktu pelaksanaan itu ada beberapa hal yang harus dilakukan dan harus dihindari. Salah satu contohnya adalah minyak rapuh itu sangat berbahaya buat kesehatan. Jangan sampai masih bersih tak gunakan itu mesin rumput ya, tidak bisa. Atau tak buang sembarangan, tidak bisa. Atau ceceran-ceceran minyaknya kalian biarkan. Ini sudah mencerminkan tidak ramah lingkungan. Ngerti ya? Ya jadi gitu ya. Bahkan macun pun harus dibedain ya. Oh ini macunnya bekas minyak biasa, ini minyak terapung, minyak terapungnya disendirikan, tidak boleh dibuang sembarangan, gitu ya? Ya, oke. Pada pasal 3 ketentuan K2 sebagai maksud pembangunan standar peralatan dari pembangunan tenaga
dengan listrik, pengamanan instalasi dengan listrik. Maksudnya yang dimaksud ketentuan K2 sebagaimana dimaksud ini di atas ini adalah komponen standarisasi peralatan. Jadi nanti peralatan kalian harus standar ya. Kalau di Indonesia standar nasional Indonesia, mungkin kita impor di luar gitu kan. Ternyata nggak ada ya, ada padanan ini ya, kesesuaian daripada standarisasi daripada standar di Indonesia ya. Kalau luar negeri ada apa namanya JIS ya, Japan Internasional Standar ya, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah setiap instalasi tenaga listrik wajib memiliki sertifikat dari operasi sudah kayak dijabarkannya tadi. Setiap peralatan pemanfaat tenaga listrik yang beroperasi wajib memenuhi ketentuan SNI ya tadi. Dan yang keenam adalah bahwa setiap tenaga teknik dalam usaha tenaga listrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Ya. Sekarang timbul suatu pertanyaan, Pak, apa dari jadi pembangkit, Pak? Benar ya? Ya, yang mudah-mudahan pembangkit ya. Ya. Tapi ada nggak suatu perusahaan yang tidak menggunakan energi listrik? Nggak ada. Bahkan bangun tidur pun kita sudah bingung dengan energi listrik, benar nggak? Iya. Tadi sudah kita cobakan di depan bahwa instalasi tenaga listrik mulai dari hulu sampai pemakaian. Memang tanggung jawabnya sendiri, ya. Oke. Ini saya kira penjabaran yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Undang-Undang Nomor 30 Nomor 29 tentang ketenagaan listrikan. Yang keliru ya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagaan listrikan. Di dalam undang-undang ini ada yang namanya Undang-Undang tentang keselamatan ketenagaan listrikan. Gitu ya. Ya, jadi ada undang-undang Undang-Undang 30 ini di sana terdapat undang-undang tentang keselamatan tenaga listrikan yang nantinya kalian nanti itu ya. Tujuannya apa? Agar aman dan ramah kalau kita singkat adalah R, gitu ya. Dan setiap tenaga teknik dalam usaha kerajaan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Yuk, saya kira anak-anakku ya, mahasiswa maupun SMK yang tahu sih secara arti-artiannya itu apa sih kompetensi itu sih, karakter individu ya, yang dapat diukur dan dibutuhkan untuk menunjukkan perilaku dan performa kerja tertentu pada diri seseorang. Jadi nanti Anda ini diukur ya, performa dirinya itu sampai di mana ya, untuk perjalanan itu. Dan bahkan sekarang kompetensi itu sudah dapat dibuat acuan. Bahkan di suatu, mohon maaf ya, sedikit saya sebut di tempat kami itu bahwa seorang yang akan menduduki jabatan tertentu dilihat dulu level kompetensinya. Kalau level kompetensinya masih rendah, ya diuji lagi. Mampu nggak dia mau itu kan namanya menduduki jabatan tertentu itu. Sampai segitunya ya sekarang itu. Kenapa nih kalau bisa? Ini adalah salah satu standar kompetensi ketenagaan listrikan. Nanti kalian anak-anakku, kalian ini nanti uji wawancara dalam wawancara. Yang diukur adalah pengetahuan. Sekarang dari meja bangku kuliah, kalian sudah dapatkan pengetahuan dan juga dari praktikum juga sudah skillnya sudah ini. Tapi nanti bapak-bapak asesor ini menilainya bukan hanya ini aja, bukan dua ya. Knowledge dan skill, tapi sikap kerja dari kalian-kalian ini. Jadi kalau digambarkan dengan diagram Venn gitu ya, kita harapkan anak-anak di sini ya satu irisan antara knowledge, skill dan hati. Tidak jarang sekali seorang itu jatuh di dalam suatu karirnya itu karena attitude-nya yang bagus.
Banyak sekali teman-teman saya itu dia nggak sampai tidak tinggi karena attitude-nya yang kurang bagus. Jadi pada sekarang kita sudah mulai belajar ya tentang ini. Ini tujuan sertifikasi kompetensi adalah untuk mendapatkan bukti pengakuan legalitas bagi pelaksanaan baik itu konsultasi, pengoperasian maupun pemeliharaan, pemasangan maupun pembangunan, dan juga pemeriksaan dan pengujian. Jadi ruang lingkupnya luas ya. Jadi kalau sekarang kalian masih ke tenaga teknik, tenaga listrikan. Ya. Kira-kira apa sih manfaat sih kalau saya punya sertifikat itu? Ada manfaat bagi diri kita maupun manfaat untuk perusahaan. Ya ini bisa dibaca nanti ya ada bukti pengakuan atas kompetensi yang diikuti. Bangga nggak kira-kira kalau sudah mendapatkan? Bangga lah, sudah punya standarisasi kita ya. Untuk perusahaan ada nggak? Banyak yang meningkatkan produktivitas perusahaan. Dari sisi apa kok bisa meningkatkan produktivitas? Kira-kira dengan banyaknya pegawai yang punya kompetensi secara tidak langsung, tingkat kerusakan ataupun tingkat error yang sebenarnya errornya kecil ya. Itu ya, secara tidak langsung dia akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Ya, saya pernah sedikit cerita ya, saya pernah diayat oleh suatu perusahaan di Cikarang sana, full automatic perusahaannya itu. Tetapi kenapa? Untuk meningkatkan performa ini kok sulit sekali. Akhirnya kita lihat, ternyata ini tadi banyak sekali pegawainya asal comot, mohon maaf, dan tanah itu di sana kalau melihat pendidikannya itu tinggi semua. Tetapi kenapa? Dia belum kompetensi. Di Cikarang, perusahaan PMA. Akhirnya beliaunya, gimana caranya? Ya udah kita training, kita terapkan di sana. Akhirnya alhamdulillah selama 3 bulan, tidak sampai targetnya 3 bulan, 2 bulan betul naiknya signifikan. Itu ya. Terus meningkatkan efisiensi. Apa sih efisiensi itu? Daya guna ya, daya guna. Misalnya daya gunanya nggak banyak yang terbuang gitu ya. Jadi betul-betul, oh ini listrik kira-kira berapa long ya ini ya? Oh kurangi deh, kalau sekian dimatikan deh, atau nanti dia bisa pikirkan jam sekian nanti saya pasang otomatis ya kan, timer nanti udah mati. Iya, itu salah satu utama dari manfaat kompetensi bagi perusahaan dan mengurangi kejadian kecelakaan kerja. Ya, pasti itu ya. Ini klasifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagaan listrikan. Jadi mulai dari bentar ya. Mohon maaf. Ada pembangkit, ada transmisi, distribusi dan pemanfaat. Jadi semua tercakup ya. Tapi nanti anak-anakku nanti kita lihat dulu nanti SKDTK-nya nanti sesuai di mana kan gitu ya. Apa di pembangkit, apa di transmisi, ada distribusi atau di pemanfaat. Ini multi jalur peningkatan kompetensi ya. Jadi bisa jangan lihat mulai dari level 1 sampai level 9 dan jalurnya pun juga peningkatan ini dapat ditempuh melalui melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, bina promosi dan atau belajar sendiri. Jenjang Anda itu di sini nanti anak-anak. Ya. Kira-kira gimana kira-kira? Level berapa? Ya, paling insya Allah nanti 3 ya. Kalau yang SMK nanti di level 2 ya mungkin kita lihat itu. Oke, lanjut. Lebih jelasnya begini. Di sini ada yang namanya distribusinya ya, atau ini ada levelnya dan juga ada okupasi jabatan atau kemungkinan jabatan. Contoh ya, kalau 9 ini ya direktur lah
Ya, kira-kira kalau saya di level 3 apa Pak? Ya foreman ya. Apa saya banyak foreman dengan supervisor? Kalau foreman skalanya masih kecil ya. Ya supervisor lebih besar lagi gitu ya. Terus kalau distribusinya mampu memimpin tim kerja tertentu sesuai dengan SOP. Ingat, setiap pekerjaan harus dianalisis dengan SOP. Ya, sudah tahu SOP ya? Ya, bukan soft saya bukan. Ya, soft. Ya, standard operation proses dulu. Kira-kira SOP perlu diganti nggak? Ya. Kira-kira SOP perlu diganti nggak? Boleh dilakukan namanya review, bukan total, dikatakan review. Karena apa? Pada waktu mesin dipasang, tahu-tahu ada re-engineering. Tahu re-engineering ya? Lalu rekayasa, ini perlu dilakukan, Pak, apa namanya? Peningkatan mutunya. Ya tahu, lalu re-engineering, ganti. Atau MCV-nya lah, MCV made in China. Aku tak pakai yang Eropa saja Pak, lebih bagus Pak. Nah, melalui kajian engineering oke, bagus. Pak, nanti dirubah SO. Sudah punya gambaran ya? Kira-kira mana yang ingin Anda capai? Ayo, anak-anakku, kalian generasi muda dari Indonesia gitu. Apa? Jadi apa? Ya setinggi mungkin dong, jadi direktur dong, ya, amin gitu loh. Ya, kalau impian itu setinggi mungkin, jangan sampai ke tengah-tengah, harus setinggi mungkin Pak, jatuhnya nanti dengan ada apa-apa. Tapi kan bisa lah, harus ada punya visi dan misi kan ya. Gitu ya? Oke, lanjut. Ini contoh penerapan yang tadi, ya tahu. Terus selanjutnya adalah alur, kita masukin alur sertifikasi. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru dari Kementerian SDM bahwa ada namanya uji baru, ya, dan juga ada namanya uji portofolio. Kali-kali ini gimana kira-kira? Diuji portofolio, satu keuntungan. Pengalaman saya pada waktu pakai uji baru, banyak yang jatuh. Tapi ya, banyak yang jatuh, baik itu di uji tulisnya maupun di uji prakteknya. Apalagi wawancaranya udah gede gregeli begini, itu ya. Jadi nanti uji portofolio itu bisa melalui perpanjangan, penyesuaian atau penyetaraan dan seperti kalian ini adalah vokasi baik yang mahasiswa maupun siswa. Iya. Ini alurnya. Jadi kalian sudah melewati ini ya, kalimat aja ya. Ya, jadi ada permohonan sertifikasi, kegiatan prakteknya. Kalau yang praktek itu seperti di Jawa itu praktek itu ada kerjasama gitu ya. Ada monitoringnya ya, ada di sana selalu dimonitoring, tahu nanti ada kunjungan juga dari kementerian itu melihat mana benar-benar sudah lakukan. Karena ini makanya tadi sudah disampaikan satu keuntungan yang bisa optimalkan nanti pada waktu kita wawancara. Yang nggak ngerti silakan ditanyakan. Jadi ya silakan tanyakan di ekspor. Kita bukan berarti saya pintar juga ya. Kita lebih tahu dulu, ya. Nanti kita share bareng-bareng ya. Oke, ternyata sudah selesai ya. Ya, jadi hanya gitu aja ya. Kira-kira sudah punya gambaran kan nanti? Sudah punya ya? Oke, portofolio gitu ya. Ya. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Tetap semangat anak-anakku ya. Ya, ayo kita jadikan Indonesia ini sebagai negara yang memang benar-benar negara apa? Negara yang betul-betul hebat ya. Ya, ayo kita tunjukkan Indonesia harus lebih hebat ya. Sanggup ya lagi ya? Ya, oke.
Oke, sebelum saya tutup, ada pengalaman ini untuk memotivasi kalian. Karena waktunya sebentar aja. Dulu pernah saya pendidikan di Cina, di kota Xi'an, namanya Shaanxi sana. Ternyata kita itu dilihat dengan satu mata gini sama orang Cina. Padahal kita kalah ya dalam bahasa ya. Untungnya ada beberapa kita bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya. Kita tidak berkecil hati bahwa kita tunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa bukan bangsa tempe. Ngerti ya? Ya. Ternyata apa? Di setiap sesi mata kuliah kita tidak pernah lolos daripada yang namanya 3 besar. Dari situlah kita mau termotivasi kan gitu. Kurang ajar ini Cina-Cina ini ternyata melihat kita ini bangsa yang apa namanya belakangan gitu. Kita tunjukkan di bawah sana gimana pinteritas saja. Ya. Tapi jangan terlalu kepedean ya. Ya, harus ada punya senjata ya. Ya, kita tunjukkan memang benar-benar kita itu bukan bangsa yang bisa diremeh. Ya, ingat bahwa kita untuk menjadikan Indonesia ini satu-satunya negara yang menjadi negara Indonesia adalah dengan melalui berjuang, bukan tidak hadiah kita. Ya, nah, sekarang kalian harus berjuang. Kita tunjukkan Indonesia harus menjadi negara besar. Oke ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Inilah